Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo Tristianto Adi dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan D3 Teknik Listrik, kelas TL3B. Saya akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu sistem pengambilan keputusan. Yang pertama itu definisinya, yaitu keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang secara berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Yang selanjutnya yaitu tipe keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang atau keduanya. Keputusan dapat diprogram atau direncanakan jika keputusan tersebut mempunyai karakteristik yang berulang atau rumit serta telah dikembangkan prosedur tertentu untuk menanganinya. Keputusan terprogram dapat diselesaikan dengan beberapa langkah, antara lain yang pertama yaitu norma, yang kedua yaitu prosedur kerja, dan yang ketiga yaitu struktur organisasi. Yang kedua, keputusan tipe terprogram. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang atau keduanya. Suatu keputusan tidak diprogramkan, manakala keputusan tersebut perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dengan menggunakan model keputusan yang ada. Yang ketiga yaitu pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Pendekatan klasik mengasumsikan proses pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis dengan informasi yang lengkap dan sempurna. Langkah-langkah dalam pendekatan rasional dapat dilihat sebagai berikut, antara lainnya yaitu meneliti situasi, mengembangkan alternatif pemecahan, menganalisis alternatif, implementasi, dan follow up atau evaluasi. Yang keempat yaitu efektivitas pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan permasalahan dalam dua tingkat, yaitu tingkat individual dan tingkat kelompok. Untuk tingkat pengambilan keputusan tingkat individual, yaitu pengambilan keputusan secara individual terkadang dibutuhkan untuk merespon sebuah permasalahan yang ada. Manajer harus dapat membuat keputusan baik secara individual maupun secara kelompok. Permasalahan yang mendesak dan tidak mungkin diambil secara kelompok dapat dilakukan oleh manajer dengan mempertimbangkan risiko yang terkecil. Beberapa faktor yang menghalangi pengambilan keputusan secara efektif diantaranya yaitu relaxed avoidance, relaxed change, dan defensive avoidance. Yang berikutnya, pengambilan keputusan tingkat kelompok. Pada umumnya, untuk menyelesaikan masalah yang krusial dan berdampak pada jangka panjang, pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok. Pengambilan keputusan oleh kelompok mempunyai keuntungan dan kerugian. Pengambilan keputusan secara kelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, kelompok interaksi. Metode pengambilan keputusan dengan kelompok interaksi yaitu dengan mengumpulkan beberapa anggota untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan mencari solusinya. Yang berikutnya yaitu kelompok Delphi. Metode Delphi merupakan metode yang menyelaraskan proses komunikasi suatu grup sehingga dicapai proses yang efektif dalam mendapatkan solusi masalah yang kompleks. Metode Delphi adalah cara mendapatkan informasi, membuat keputusan, menentukan indikator, parameter, dan reliable dengan mengeksplorasi ide dan informasi dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Pencarian informasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh ekspertis atau praktisi yang kompeten di bidang yang akan diteliti. Hasil kuesioner ini direview oleh pihak fasilitator atau peneliti untuk dibuat summary, dikelompokkan, diklasifikasikan, kemudian dikembalikan pada ekspertis dan praktisi yang sama untuk direview.
direvisi, dan begitu seterusnya dalam beberapa tahap berulang. Sehingga yang C yaitu kelompok nominal. Pengambilan keputusan dengan kelompok nominal adalah suatu teknik untuk mengambil keputusan dan menyertakan peran serta dari anggota kelompok organisasi. Teknik ini lebih menekankan pada pengumpulan pandangan dan penilaian personal dalam suasana ketidakpastian, ketidaksepakatan pada inti persoalan lalu mencari jalan keluar yang terbaik. Teknik pengambilan keputusan dengan kelompok nominal memiliki 3 elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, hanya ada satu pertanyaan yang sudah dipikirkan matang dan dirumuskan. Terdapat orang dengan tugas khusus dan ahli dalam masalah yang akan didiskusikan. Pemimpin kelompok yang dapat memimpin. Tugas pemimpin kelompok hanyalah menjadi fasilitator dan tidak mempengaruhi berlangsungnya persidangan seperti mengusulkan suatu rekomendasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.